Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injili di Minahasa. Selalu jujur, penuh semangat, setia beribadah, agar imanku semakin bertumbuh. Rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemi. Halo, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Kita jumpa lagi dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemi Bukit Hermon Malalayang. Encik berharap torang semua dalam keadaan sehat walafiat. Ada sukacita? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Adik-adik, saat ini kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu dengan memuji Tuhan. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku, untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Ini namanya jari jempol, ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau berdoa jangan ngobrol. Ini namanya jari telunjuk, ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau berdoa jangan tunjuk-tunjuk. Ini namanya jari tengah, ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau berdoa jangan tidur. Ini namanya jari manis, ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau berdoa jangan menangis. Ini namanya jari kelingking, ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau berdoa jangan keliling. Adik-adik, saat ini kita akan buka ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang adalah penolong bagi kami semua. Di pagi hari ini kami mengucap syukur banyak terima kasih karena Tuhan sudah menjaga, menyertai kami sepanjang malam hari. Dan pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dalam tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan beribadah anak sekolah minggu. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami di pagi hari ini, mulai dari permulaan, pertengahan hingga selesai.
Seluruh rangkaian ibadah di pagi hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Amin. Adik-adik, Enci undang bangkit berdiri dengan semangat, penuh sukacita. Kita akan memuji Tuhan dengan beberapa lagu pujian. Tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yes, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Eunike Manengkei Tololiu, Esos MTH, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Hermon. Kepada Ibu disilakan. Selamat pagi adik-adik. Dalam ibadah di pagi hari ini kita akan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan bacaan Alkitab yang akan kita baca dan dengarkan dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang pada pagi hari ini. Kita ambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 21. Sekali lagi, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 21. Adik-adik yang ada di rumah boleh mengambil Alkitab, membaca. Bagi yang sudah bisa membaca, dan Ibu Pendeta akan membacakannya dari gereja, dari tempat ini bagi kita semua. Sebelum kita akan membaca Alkitab, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memohon kekuatan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh ada dalam suatu persekutuan ibadah. Kami bersyukur
kami boleh diingatkan lagi untuk bersekutu di hadapan-Mu. Walaupun kami harus tinggal di rumah, mengikuti ibadah dari rumah, tapi kami percaya Tuhan menyatukan kami semua, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru yang ada di Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab. Kami memohon kiranya Engkau yang akan menuntun, mengarahkan kami, membimbing kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan, firman-Mu yang akan mengarahkan dan terus membimbing kami. Inilah kami ya Tuhan, yang dalam kerinduan memohon, berfirman-Lah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu, sedia untuk mendengarkannya. Amin. Baiklah, kita akan membaca Alkitab, pembacaan yang tadi Ibu Pendeta sudah sebutkan, dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 21. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 21, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu,
supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kita akan sambut dengan menyanyikan sebuah lagu sebelum kita datang pada perenungan firman Tuhan, dan sebuah lagu akan dinyanyikan oleh ence-ence sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Adik-adik dan guru-guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab, dan untuk lebih memberikan kita pemahaman akan firman Tuhan yang kita dengarkan, mari kita melihat tayangan sebuah video berikut. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman,
sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kita baru mendengarkan firman Tuhan dan pemahaman yang lebih menerangkan kita tentang pembacaan Alkitab tadi lewat tayangan video. Dari apa yang kita sudah lihat itu, kita melihat bagaimana Nikodemus walaupun dia seorang terpelajar, seorang pintar, tetap dia datang kepada Tuhan Yesus untuk bertanya. Dia tidak malu untuk datang bertanya, walaupun dia sebenarnya juga mengetahui banyak hal. Dan oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita tidak malu bertanya kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita. Karena kita tahu bahwa kalau kita bertanya kepada orang yang tepat, kepada guru-guru kita atau kepada orang tua kita, pasti kita akan mendapatkan jawaban yang akan mengarahkan, akan membimbing kita. Jadi adik-adik boleh bertanya kepada orang tua, bertanya kepada guru-guru seperti Nikodemus, dan dia diajar oleh Tuhan Yesus. Dari pembacaan ini Tuhan Yesus mengajar Nikodemus bahwa dia harus dilahirkan kembali. Bukan berarti harus kembali masuk ke rahim ibu dan lahir lagi, tetapi kita memperoleh pemahaman yang baru bahwa orang kebaikan, kerajinan, apapun yang kita lakukan sebagai anak-anak, yang kita sebut sebagai buah-buah dari hidup yang baru, bukan semata-mata untuk menunjukkan kebaikan kita, supaya teman lihat, tetapi kita dasarkan kepada ketaatan kita kepada Kristus. Jadi bukan karena siapa-siapa, tapi kepada Tuhan Yesus yang adalah pokok iman kita. Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia ini untuk menebus kita, bahkan untuk menebus kita, dia rela menderita, bahkan mati disalibkan. Biarlah hidup baru yang kita akan jalani adalah sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ingini dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan saat ini ada ayat hafalan. Nah, ayat hafalan terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah adik-adik, nanti buat dalam bentuk video dan dikirimkan kepada guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing, dan video adik-adik akan ditayangkan di minggu yang akan datang. Sekarang terang mulia sama-sama teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan di minggu yang lalu. Shalom, saya Samuel dari kolom 2 Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata padamu, mintalah maka akan aku berikan padamu. Carilah
maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih. Salam. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih. Shalom, saya Daud Matei dari kolom 6 akan membawa ayat hafalan. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 9. Terima kasih. Lukas 11 ayat 9. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 9. Shalom, selamat malam. Nama saya Brian Timothy Lolaro dari Jemaat Kolom 5 Gemim Bukit Hermon Malalayang 1 akan menghafalkan ayat hafalan Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 9. Shalom, terima kasih. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 9. Shalom, nama saya Keisha Tano dari kolom 2. Ayat hafalan dalam Alkitab Injil Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 9. Terima kasih. Dan bagi adik-adik yang sudah menghafal, ini akan ada hadiahnya. Jadi adik-adik cukup tinggal di rumah, nanti enci-enci akan membawa hadiahnya di rumah adik masing-masing. Adik-adik dan guru-guru sekolah minggu, kita akan menjawab berkat-berkat Tuhan yang sudah Dia anugerahkan dalam hidup kita dengan memberikan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan menyanyi "Beri syukur, berilah syukur". Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa umum dan doa ini akan diakhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur oleh karena Engkau yang telah menuntun kami, Engkau yang telah menyertai kami sehingga boleh terselenggara ibadah anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang pada hari Minggu pagi ini.
Kami percaya Engkau yang sudah menuntun kami semua dengan kesehatan, kekuatan, sehingga baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun anak-anak yang ada di rumah masing-masing boleh senantiasa merasakan sukacita persekutuan ibadah bersama-sama. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan terus membimbing kami, agar hidup baru yang kami jalani adalah hidup baru sesuai dengan kehendak Kristus. Kami mohon Engkau yang juga akan membimbing kami memaknai hidup baru dalam Kristus dengan melihat situasi yang ada di sekitar kami. Ketika kami berhadapan dengan pandemi virus corona yang membuat kami harus menyesuaikan dengan pola hidup baru, pola hidup yang lebih sehat, pola hidup yang lebih bersih. Biarlah Tuhan akan memampukan kami anak-anak untuk juga mematuhi anjuran pemerintah untuk menerapkan pola hidup baru di tengah-tengah pandemi corona ini dengan melakukan tindakan-tindakan yang selalu diingat-ingatkan bagi kami untuk tinggal di rumah, untuk sering mencuci tangan, selalu memakai masker apabila akan keluar rumah dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Tuhan yang menolong kami anak-anak sehingga kami boleh mematuhi semuanya itu. Kami memiliki kerinduan untuk bertemu teman-teman, bertemu guru-guru dalam persekutuan ibadah bersama ya Tuhan. Tapi kami tahu bahwa untuk sementara itu tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh tetap tenang, tinggal di rumah dan melakukan apa-apa yang membuat kami merasa nyaman di rumah kami masing-masing. Tuhan juga memberkati orang tua kami dalam tugas, dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami agar mereka akan selalu merumuskan kebijakan yang akan membawa kehidupan masyarakat kami semakin hari semakin baik. Tuhan juga menolong para medis yang sedang berjuang untuk menangani para pasien yang terdampak virus corona. Bahkan Tuhan menolong kami untuk bersatu padu, bergotong royong, hidup di era baru ini dengan selalu tetap mendasarkan semuanya pada kasih Kristus yang sudah rela berkorban untuk kami manusia. Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Kalau pada saat ini ada anak-anak yang tidak dapat beraktivitas karena sakit, yang ada di rumah, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan pertolongan-Mu dengan kesembuhan, dengan berbagai sukacita sehingga kami boleh tetap menjalani ini dengan tabah dan tekun. Kalau pada saat ini kami berhadapan dengan banyak hal yang mungkin membuat kami harus mengurungkan keinginan-keinginan kami, Tuhan mampukan kami menjadi anak-anak yang sanggup untuk itu. Terima kasih ya Tuhan, di tempat ini kami sudah memberikan persembahan, kuduskan dan layakkanlah persembahan kami. Ajarlah kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, dan biarlah persembahan yang kami berikan itu dapat dimanfaatkan, dapat dipergunakan untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan di dunia ini, di gereja-Mu, bahkan juga dalam pelayanan anak sekolah minggu. Tuhan memberkati guru-guru, Tuhan memberkati pelayanan anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon dengan berbagai kreativitas pelayanan di masa pandemi corona ini. Inilah doa kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami satukan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dan guru-guru sekolah minggu, saatnya kita akan mengakhiri ibadah
anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang di pagi hari ini. Dan mengakhiri ibadah ini kita menyanyikan Bapa terima kasih. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan oleh kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Tak pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Adik-adik dan guru-guru sekolah minggu, demikian ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Ibu Pendeta serahkan kembali kepada MC Ica. Adik-adik, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Salam sehat buat adik-adik yang ada di rumah, untuk tetap tinggal di rumah, cuci tangan yang benar, pakai masker, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, jangan lupa berdoa. Shalom.